Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak, saudara sekalian, kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Irsyad, yang mana kajian-kajian ini tentunya adalah bertujuan menambah pengetahuan kita, dan juga masjid ini memfasilitasi bagi para jamaah yang ingin mencari ilmu Allah, yang mana talabul ilmi, mencari ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat talabul ilmi ini, nikmat ilmu. Kita masih diberikan kesempatan, kemudian kelonggaran, kesehatan, sehingga kita dapat mengerjakan perintah-perintah Allah, dan semua itu adalah nikmat atau karunia yang sangat besar. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, pada pekan yang lalu saya belum bisa hadir atau tidak bisa datang dikarenakan ada urusan keluarga, ya. Oleh karenanya bagi Anda yang sudah hadir, ya, insyaallah tidak perlu merasa rugi, tidak, ya. Anda yang sudah datang dengan niat menuntut ilmu, kemudian ternyata di tempat tidak ada kegiatan ceramah atau tidak ada belajar di situ, maka tidak perlu kecewa. Sungguh niat kita semua telah dicatat oleh Allah Ta'ala sempurna, dicatat sempurna, seperti halnya kita mengerjakan pekerjaan itu. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pekan sebelumnya, tepatnya pada hari Selasa yang lalu, telah kita bahas mengenai doa, yang mana kesimpulannya kemarin adalah syarat terkabulnya doa sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam bukunya. Yang pertama, syaratnya adalah ikhlas, berdoa langsung minta kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah isi dalam doa itu tidak mengandung dosa dan permusuhan, ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah setiap kali kita berdoa kita harus yakin, muqinun bil ijabah, yakin pasti diijabahi. Kata Syekh di sini, tidak boleh seseorang berdoa hanya mencoba-coba saja. Waduh, tak coba saya doa barangkali, ya, barangkali, itu tidak ada, tidak bisa. Harus yakin, doa sungguh-sungguh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjauhi makanan-makanan yang haram, pakaian yang haram. Karena sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
ada seseorang yang berjalan jauh sekali, safar, yang seharusnya kalau dia berdoa itu pasti dikabulkan. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah seseorang yang sedang safar atau berjalan jauh. Maka Anda yang berjalan jauh perbanyak doa. Ya. Tapi orang ini kemudian berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ya. Mengangkat kedua tangan ini menunjukkan juga kesungguhan dalam berdoa. Dia mengatakan, ya Rabbi begini begini begini. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makannya dari yang haram. Ya, apakah dari hasil mencuri atau yang lainnya. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari yang haram, mengambil punya orang lain. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun ya dihasilkan, dia dapatkan dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang ya hari-harinya dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, fa anna yustajabulah, mana mungkin, kata Rasulullah, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Ya, ini itulah 4 syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting dalam hal yakin diijabahi, bahwasanya Allah pasti akan mengijabahi doa kita, imma saat itu juga ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mengadakan salat istisqa, setelah berdoa pulang dari salat turunlah hujan. Imma besok, imma lusa, imma tahun depan, imma 40 tahun yang akan datang, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah berdoa dijawab oleh Allah, qad ujibat da'watukuma, wahai Musa Harun, telah diijabahi doa kalian berdua. Kapan, Pak? Ternyata setelah 40, kurang lebih 40 tahun kemudian diijabahi tenggelamnya Fir'aun itu. Ataukah setelah kita wafat, meninggalkan dunia ini, doa itu Allah simpan dan akan diberikan kala kita di akhirat. Itu kita harus yakin dalam berdoa. Kemudian di sini dijelaskan juga seseorang yang berdoa itu menunjukkan penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kalau minta, punya anak minta, Pak minta, berarti dia kan butuh. Kita minta kepada Allah, kita butuh kepada Allah. Kita fakir, Allah kaya. Oleh karenanya di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan surat Ghafir ayat yang ke-60, bahwasanya setelah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah, mintalah kepadaku, akan aku ijabahi. Ya. Lanjutan ayat ini adalah barang siapa yastakbir an ibadati, yang bersikap sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau meminta, apa kata Allah Ta'ala? Maka dia akan dimasukkan jahannama dakhirin, dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Ketika di dunia tidak mau menghambakan diri kepada Allah, tidak butuh ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq itu? Orang ini merasa cukup ya, tidak butuh ya. Biasanya Pak ini menimpa orang pinter, orang kaya yang belum kecentok, katanya orang-orang. Orang kaya kalau belum pernah bangkrut, orang pinter kalau belum pernah ketemu jalan buntu, wah sudah, nggak ada kebutuhan pada orang. Semua bisa saya selesaikan dengan harta saya, semua bisa saya selesaikan dengan ilmu saya. Tapi kalau sudah kecentok, yang kaya sudah bangkrut, yang pinter sudah tidak bisa digunakan ilmunya, barulah dia ini. Nah, bagi siapa saja yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah di dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Fasayadkhulunal jahannama dakhirin ya. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Oleh karenanya doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian bab berikutnya masih berkenaan dengan doa. Bagaimanakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa? Hadis yang pertama dalam bab ini saya akan baca, wa anin Nu'man ibni Bashir,
dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, at-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, ini masih berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Yang tidak mau berdoa berarti tidak mau beribadah, tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, berarti dia bersikap sombong. Ya. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka senang berdoa. Bahkan pernah saya sampaikan, Khalifah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu di akhir-akhir masa hidupnya, beliau menunggu di depan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dia perhatikan orang-orang setelah selesai salat subuh, banyak yang langsung pulang ke rumah. Ya, itu. Lalu kemudian beliau berkata begini, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggalkan kita. Belum lama meninggalkan kita. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya juga belum lama meninggalkan kita. Akan tetapi kondisi masjid sudah banyak berubah. Dari mana berubahnya? Kata Ali radhiyallahu an, dahulu ketika para sahabat yang aku sebutkan tadi itu hidup, maka mereka banyak yang bertahan di masjid sampai terbitnya matahari. Dan satu persatu aku perhatikan mereka keluar dari masjid, ada bekas air mata di mukanya, ada bekas basah di bajunya. Artinya apa? Mereka banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memperbanyak berdoa untuk kemaslahatan akhirat mereka. Tapi hari ini sungguh kondisi itu tidak aku temukan lagi. Itu pada masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Ya. Dan juga ada perkataan lain dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, inni la yahummuni istijabatu du'a walakin yahummuni du'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak begitu memikirkan kapan dikabulnya doaku itu, tetapi yang menjadi pikiranku adalah kalau aku tidak berdoa, kalau aku sedikit dalam berdoa. Maka beliau selalu berusaha untuk berdoa, menyatakan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Naam, itu hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah itu, kalau berdoa itu beliau menyukai al-jawami. Al-jawami itu doa yang singkat tapi padat. Yastahibbu al-jawami'a minad du'a. Beliau sangat suka berdoa dengan doa yang singkat dan padat. Satu contoh dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini contoh al-jawami minat du'a. Kita lihat, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan, segala kebaikan, fid dunya, di dunia. Panjenengan nggak perlu menyebutkan saya pengen ini, saya pengen itu, anak saya yang ini yang itu, istri saya yang ini yang itu, toko saya yang ini yang itu, kantor saya yang ini yang itu. Tidak perlu rinci begitu. Allahumma atina fid dunya hasanah, cukup sudah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami segala kebaikan di akhirat. Di akhirat kebaikan banyak sekali kalau dirinci.
bahkan mungkin yang banyak yang lain yang yang belum kita ketahui. Kita mungkin ketahui di akhirat itu ada surga ini, surga Aden, surga Firdaus, bidadari yang A, B, C, D, ya. Kemudian makanan ini, minuman ini di sana. Dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Tapi dengan wafil akhirati hasanah, semua, ya, semua sudah hasanatan, tidak pakai al. Dalam bahasa Arab, al hasanah dengan hasanah saja itu berbeda. Kalau al hasanah pakai al, maka artinya satu. Tapi kalau hasanatan artinya semua. Kalau saya menyebutkan nama orang, maka fulan saja. Tapi kalau sebutkan orang, maka akan berpikir orang, ya semua orang. Itu dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, doa inilah yang paling banyak, kata Anas, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah doa Nabi yang paling sering beliau baca. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah dan peliharalah kami ini dari siksa api neraka. Suatu saat paman beliau yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, Rasulullah ini ponaan. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ajarkan kepadaku satu doa yang bermanfaat bagiku. Maka beliau ajarkan, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nasihat Nabi, mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-afiyah ini kalau diterjemahkan lebih rinci, keselamatan, kesehatan. Kita biasa sehat walafiat, alhamdulillah, gitu ya. Kesehatan, kelapangan, enak pokoknya. Intinya afiyah fid dunya wal akhirah, kenyamanan, ya, di dunia dan di akhirat. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah, adakah doa lagi untukku? Maunya minta doa yang lain lagi. Dijawab oleh Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, dijelaskan, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, bukankah kalau engkau diberikan afiyah di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, di dunia begini-begini, di akhirat begini dan begitu, masuk surga jauh dan neraka, apalagi yang Anda perlukan? Selesai, tidak berani bertanya lagi. Oh, kalau gitu wes tidak berani minta lagi. Itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak sahabat-sahabat yang seperti itu, yang meminta diajarkan doa, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis tadi riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Anas, dalam riwayat Muslim, sahabat Anas yang menceritakan hadis ini adalah wa kana Anas, ya, dalam riwayat Muslim, idza arada an yad'awa bi da'watin da'a biha. Setiap kali ingin berdoa, maka yang ada dalam benaknya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa idza arada an yad'awa bi du'ain da'a biha fi. Dan kalau Anas ingin berdoa dengan doa yang lain, ya, satu contoh, ada keperluan lain, misalnya hajat kepada Allah Ta'ala, maka beliau berdoa, kemudian ditambah dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin saja kita punya hajat khusus tertentu yang kita ingin sampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, begini, 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 ya. Kemudian ditambah Allahumma atina fid dunya hasanah, menguatkan permintaan kita yang tadi, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini luar biasa. Terkadang ada orang, disebutkan juga orang-orang yang beribadah haji, Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah, faminhum, di antara manusia itu, man yaqul, ada yang doanya itu Rabbana atina fid dunya, titik, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini, ya, artinya kami minta kepadamu dunia, minta kaya, minta sukses, minta jabatan, minta harta ini dan itu di dunia.
Sing belum punya anak pengen punya anak, yang belum kawin pengen punya istri, dapat jodoh. Begitu di dunia toh. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau doanya hanya sampai di dunia titik, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian baginya di akhirat, karena dia tidak melanjutkan doanya. Akan tetapi ditambahi oleh Allah Ta'ala, dilanjutkan, wa minhum, di antara mereka ada pula yang doanya, man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doanya seperti itu, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, orang yang doanya komplit, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan atas amal-amal ibadah mereka, diberi oleh Allah nanti di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah yang cepat hisabnya. Nah, itulah doa kita. Oleh karenanya setiap kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita punya kebutuhan, kita contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam doanya selalu diikutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang luar biasa, sehingga mungkin panjenengan baca ada doa sapu jagat, ya gitu ya. Itu nama yang bikin buku saja. Ya. Kenapa? Menurut saya ini yang bikin nama sapu jagat ini, ya, mungkin karena melihat keutamaan doa ini yang sangat besar sehingga diberi begitu. Sebetulnya ya bukan doa sapu jagat, ya, doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Namun saking besarnya maka dia kasih nama doa sapu jagat. Naam. Kemudian hal yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa, beliau terkadang sering, ya bukan terkadang, sering mengulang dalam doanya sebanyak 3 kali, mengulang 3 kali. Yang beliau titik beratkan doanya, beliau ulang 3 kali. Ya, salah sama rat. Ya. Hadis berikutnya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqul, berdoa, bukan bersabda, berdoa begini, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Allah, inni as'alukal huda, aku memohon kepadamu petunjuk. Petunjuk. Apakah Rasul butuh petunjuk? Apakah kita butuh petunjuk? Butuh. Terkadang kita ini dalam memutuskan satu perkara butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta setingkat nabi, ulama, ya, mereka tetap butuh petunjuk Allah. Sekali saja, sedetik saja kita melupakan Allah dalam hal petunjuk, kita mengandalkan diri kita sendiri, gampang, hati-hati. Bisa saja Allah Ta'ala saat itu berlepas dari kita, kemudian tidak memberikan petunjuk kepada kita. Maka kita harus selalu minta petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda, petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan apapun kita selalu butuh kepada Allah, ya. Wat-tuqa, at-tuqa bimana at-taqwa, ya, yang bisa berarti pemeliharaan, penjagaan, perlindungan dari Allah Ta'ala. Panjenengan kalau naik kendaraan, naik kapal, naik pesawat apalagi, karena dulu belum ada pesawat, maka ayat-ayat dalam Al-Quran banyak dijelaskan naik kapal. Maka orang-orang yang sedang berada di tengah lautan itu bergantung pada siapa, Pak? Yang tidak menyembah Allah pun mereka bergantung kepada, mereka punya Tuhan, ya. Yang jelas mereka tidak bergantung kepada manusia. Mereka akan sangat menggantungkan keselamatannya kepada yang Maha Kuasa. Kalau kita yang beragama Islam,
ya pasti sudah, ya Allah kula njok selamat, kan begitu. Kapal, apalagi pas gombaknya tinggi. Ini Pak Made sekarang kapal, nah ini ya, saya punya kawan ya yang jauh-jauh, kalau lagi ombak tinggi, namanya kapal itu katanya kena karang, jedak gitu. Itu sudah semua orang nangis, semua sudah sujud-sujud, yang apa, yang teriak-teriak, yang adzan-adzan, yang apa sudah, yang doa sudah doa terus sudah. Nah itu perlindungan, penjagaan dalam urusan bahaya seperti ini ya. Tapi ada yang perlu kita mohon perlindungan kepada Allah, yang setiap saat yang akan menjerumuskan kita. Siapa Pak? Syaitan, iblis. Kita mau ibadah, kata iblis, jangan Pak, nanti wae ya, sudah adzan nanti masih lama komatnya, ini begitu. Sudah komat nanti imamnya lo panjang, kan begitu. Waduh, koyoke wis takbir iki. Sudah nanti kita tahiyat nak sampean sholat dewe cepet, kan begitu. Ada saja. Perlindungan itu penting. Maka kita perlu minta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doanya singkat tapi padat, maknanya banyak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, kemudian wal afaf. Ya. Lebih khusus afaf ini adalah menjaga keselamatan diri. Iffah, kehormatan. Ya. Jangan sampailah kita ini ya sudah kerja baik-baik dituduh ini dan itu. Di tempat saya sekolah, tempat saya mengajar, ada wali murid ya yang menurut saya baik-baik, dia dijebloskan dalam penjara ya, karena ada urusan ini dan itu ya. Ujian bagi dia. Sangat mungkin bagi kita ya, kita yang sudah merasa hati-hati ini dan itu, sangat mungkin ya akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang kemudian akan mencelakakan kita dengan tipu dayanya. Al-afaf, dijatuhkan nama baiknya ini dan itu. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal seperti ini ya. Perlindungan. Wal ghina, dan minta kecukupan. Pak, kalau minta uang banyak masih kadang-kadang kurang masih. Panjenengan yang dulunya, mohon maaf saya aja lah yang dulunya belum punya sepeda ontel, ya Allah saya butuh sepeda ontel ya. Begitu dapat uang ya, habis mengajar ada gajian, bisa beli sepeda ontel, seneng ya. Seneng saat itu ya. Ngelihat yang lain, iya sepeda ontelku kok elek dewe ya gitu kan. Kadang remnya suka rusak lagi. Oh ini mas, sampe niki sepeda mereke gak payu iki, gak umum iki, sampean ganti wae ya. Ya Allah gak duwe duit loh, minta lagi. Begitu beli yang lebih bagus ya, pengen motor ya kan begitu, minta motor, doa kapan yo bisa beli motor gitu. Ngumpul beli motor ya second jelek-jelekan, minta lagi, kurang lagi, sudah punya yang baru, saya sudah beli baru, masih minta apa lagi. Ada keinginan manusia yang selalu tidak pernah merasa cukup. Itulah manusia. Maka Nabi SAW minta kecukupan, al-ghina ya, kecukupan. Dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathratil arad, kaya atau cukup itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Kita ngelihat orang itu hartanya sekian-sekian, rumahnya sekian-sekian, belum tentu dia cukup, bukan ukuran. Innal ghina ghinan nafsi ya, kekayaan, kecukupan itu ada di dalam hati. Terkadang kita melihat ada orang yang mungkin jauh di bawah kita, ya Allah wong iku rek morak-marik melaku kan begitu. Saya pernah lihat, dan termasuk ada masih sepupu dengan saya, mohon maaf ya. Aduh, ya apa ya? Kok masuk wong gak duwe sepeda motor rek? Saya apa nawari kok yo izin kan begitu. Ya.
kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Karena saya pernah begitu. Saya bayangkan, iya ya kayak aku mbien. Saya mbien, dia sekarang, gitu kan. Saya sekarang sudah naik angkot lagi, ya. Saya sudah naik motor. Tadi saya punya saudara ini masih gitu. Mulai saya kecil, ya, dia sudah rumah tangga, sampai saya punya anak 2 ini masih kemana-mana jalan kaki. Dan baru-baru ini saja anaknya sudah bekerja, kemudian gajinya ditabung, beli motor second. Ya, saya senang saja, tak amini ya, gitu. Ya. Terkadang kita ini melihat orang lain kok cek sorone ya. Tapi mungkin saja dia merasa cukup dengan hal itu. Ya, merasa sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, pemberian karunia rasa cukup di hati ini harus kita minta. Kalau tidak, waduh bahaya, bisa rakus kita. Ya, tamak. Ya, kalau sudah tamak, jadi syuh. Syuh itu pelit. Orang tamak, cari ini kurang terus ini timbul syuh. Akhirnya apa? Orang minta, ente jangan minta, wae kerja sono, kan begitu. Nggak mau diminta, nggak mau kalong sedikit pun hartanya. Kalau sudah syuh, nah, bahaya ini. Syuh ini yang bisa ya menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara, menghalalkan darah, bahkan dia bisa membunuh orang karena syuh ini dan mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inilah doa Nabi SAW yang singkat tapi padat. Nah, mudah-mudahan kalau kita berdoa ya, dan memang seharusnya kita mencontoh doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.